Ketika pelatih jadi raja, sepak bola pun jadi ajang ego, bukan prestasi. Malaysia sedang panas. Bukan karena cuaca, tapi karena bara konflik yang menyala dari kursi panas pelatih tim nasional. Peter Klamuski, sosok yang datang dengan ekspektasi tinggi, kini malah menuai badai kritik dari berbagai penjuru. Mulai dari bangsawan bola TMJ, legenda hidup Safi Salih, hingga suara tajam dari mantan pelatih nasional Raja Gopal. Dia tak bagus. So, kenyataan itu mungkin orang tak faham lah. Masa depan kita akan tengok. Ada tak kita perlu bawa dia ke, bagi dia peluang ke. Kerana kita akan lihat dalam situasi yang sekarang, apa yang kita perlu. So, dia cerita pula, untuk saya fikir adalah pasukan. Dalam pasukan kita kena fikir untuk pasukan, bukan satu individu. Saya fikir pemain ini yang kita panggil adalah sesuai, dan saya fikir tak perlu. Pada masa ini tak perlu. Mas sendiri melihat situasi ini macam mana perasaan? Macam pihak tak masuk akal lah, tak tahulah. Macam pihak ex-player lain fikir dia nak pegang bola ni, dia nak apa tak tahu. Nak untuk baik pulih untuk pasukan Kelantan ataupun dia nak hancurkan bola sepak. Tak, kalau orang fikir tak logik lah. Pegang bola tak tahu nak buat apa. Kalau kata pegang bola ni untuk suka-suka, buat main petang-petang je. Apa jadinya kalau pelatih datang bukan membawa solusi, tapi malah merombak fondasi tanpa arah? Ketika Peter Klamuski tiba di Malaysia, banyak yang berharap ia membawa angin segar. Namun yang datang justru badai perubahan yang sembrono. Bukan hanya strategi di lapangan, tapi juga sistem dan struktur yang selama ini dibangun perlahan oleh federasi. Klamuski datang dengan otoritas seperti pemilik klub, bukan pelatih nasional. Ia bergerak sesuka hati, mengacak-acak sistem tanpa menyentuh akarnya. Raja Gopal tak tinggal diam. Ketika legenda bersuara, ada yang benar-benar salah. Dalam sebuah pernyataan yang kini viral di media sosial, Raja Gopal meledak. Ini tak bagus, ini keliru. Mau dibawa kemana sepak bola Malaysia kalau seperti ini? Dia mau merubah atau menghancurkan? Sebuah kalimat yang tak main-main keluar dari mulut pelatih yang pernah mengantar Malaysia ke kejayaan Piala AFF 2010. Ia menyebut Klamuski sebagai pelatih yang bertindak tanpa peduli gejolak internal. Seolah-olah Malaysia ini milik pribadi. Bukan hanya satu, tapi banyak tokoh sepak bola yang mulai angkat bicara. Bukan cuma Raja Gopal, Safi Salih pun angkat bicara. Legenda lini depan Malaysia ini menyebut gaya Klamuski tidak mengakar dan tidak mengenal budaya bola Asia Tenggara. Sementara TMJ, pemilik klub Johor Darul Takzim, sekaligus sosok paling berpengaruh dalam sepak bola Malaysia, sudah lebih dulu memberi peringatan. Tapi Klamuski tetap melenggang, seolah kritik adalah angin lalu dan sepak bola Malaysia hanya soal egonya semata. Yang paling disesalkan, kesempatan emas belajar ke Indonesia pun ditolak mentah-mentah. Indonesia yang saat ini tengah naik daun di kancah Asia, bahkan dunia, mengajak Malaysia untuk menggelar laga persahabatan. Bukan sekadar tanding, tapi ini adalah peluang untuk belajar langsung dari tetangga yang sukses membangun pondasi sepak bola modern. Namun Klamuski menolak. Entah kenapa, entah karena gengsi atau karena lagi-lagi egonya. Ia lebih memilih bertanding dengan tim Afrika yang bahkan tak jelas peringkat FIFA-nya. Apa alasannya? Tak ada yang tahu. Yang jelas, publik mulai muak. Pertandingan melawan tim Afrika, entah dari mana, itu tak punya nilai edukatif apapun. Tidak ada rivalitas, tidak ada atmosfer Asia Tenggara. Bahkan dari sisi branding pun, pertandingan ini tak menguntungkan. Tapi Klamuski tetap ngotot, seolah ia sedang menjalankan eksperimen pribadi. Padahal ini tim nasional, bukan laboratorium pelatih asing yang ingin coba-coba. Sepak bola bukan hanya soal pelatih, tapi juga rasa memiliki. Dan rakyat Malaysia mulai merasa kehilangan arah. Suara-suara kecewa mulai terdengar bukan hanya dari para legenda, tapi juga dari fans. Di media sosial, kritik membanjiri halaman resmi FM. Banyak yang bertanya, siapa sebenarnya yang mengendalikan tim nasional ini? Apakah Klamuski benar-benar tahu apa yang ia lakukan? Atau justru ia sedang membawa Malaysia ke jurang kegagalan?
Fans merasa timnas bukan lagi cerminan aspirasi publik, tapi proyek ego satu orang. Tak ada transparansi, tak ada komunikasi, yang ada hanya keputusan sepihak. Parahnya, FAM pun terlihat diam, seolah tak mampu atau tak mau memberi batasan pada pelatih yang semakin tak terkendali. Apa karena takut reputasinya, atau karena tekanan dari pihak lain? Yang jelas, sistem sepak bola Malaysia terlihat lemah di bawah tekanan seorang pelatih asing. Tak ada diskusi, tak ada evaluasi terbuka. Yang ada hanya instruksi dari atas ke bawah. Kalau dibiarkan, ini bukan reformasi. Ini adalah dekonstruksi tanpa arah. Raja Gopal sudah memberi peringatan. Jika ini dibiarkan terus, Malaysia bukan sedang dibangun ulang, tapi dihancurkan pelan-pelan. Kita berbicara tentang kehormatan, sejarah, dan masa depan sepak bola nasional. Dan jika semua itu diserahkan pada seseorang yang bahkan tak mau belajar dari sekitar, maka hancur lebur bukanlah kemungkinan, melainkan keniscayaan. Apakah Malaysia akan berani melawan arus atau tetap jadi penonton di kandang sendiri? Sepak bola seharusnya menyatukan, tapi saat ini ia justru jadi sumber perpecahan. Semua mata kini tertuju pada langkah FAM selanjutnya. Apakah mereka akan mendengarkan suara para legenda dan rakyat, atau tetap memanjakan ego seorang pelatih yang datang entah dari mana dan bertindak seolah dia pemilik segalanya? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal pasti, jika arah sudah salah dari awal, jangan heran kalau ujungnya adalah kehancuran. Oke kawan, sampai jumpa di kabar-kabar terupdate lain. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan. Wassalam.